Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, untuk memulai kajian intensif keislaman yang dirangkai pada sebuah jadwal yang dimulai pada hari Senin hari ini, tanggal 11 April 2022, jam 8 sampai jam 12. Kemudian disambung hari Selasa, tanggal 12 April 2022, dalam jam yang sama. Kemudian disambung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022. Kita semua akan mengkaji, menyemarakkan Ramadan pada tahun ini 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2022 Miladiah. Di antara materi kajian antara lain adalah akidah Islamiyah atau yang berkenaan dengan rukun iman yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kemudian yang sedianya Toharoh akan diisi oleh kebijakan publik bidang pendidikan oleh Bapak Ketua Yayasan Pak Dr. Andes Rustamaji. Kemudian jadwalnya beliau Bapak Mukmin Siga, Sarjana Pendidikan, yakni Toharoh dan ibadah, akan diubah menjadi hari Selasa besok jam yang sama. Kemudian nanti disambung lagi Islam iptek dan modernisasi, juga moderasi. Kemudian kita juga akan membahas tentang menjadi pribadi yang taat hukum, yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Irianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian juga mengenai sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Ibu Sudaryanti. Maaf, untuk Senin ini juga Bapak Heru Prasetyanya ST akan mengisi tentang Islam iptek dan modernisasi. Kemudian
Pak Omin Jika juga akan menyampaikan tentang AMT pada hari Rabu, Achievement Motivation Training. Kemudian Pak Anggoro juga akan mengisi tentang ayat teknologi. Dan yang terakhir, Pak Basuki Rahmat akan mengisi Islam dan kehidupan sosial. Oh ya, juga Ibu Sudaryanti akan mengisi sejarah Islam, yaitu pada hari Selasa. Untuk menyingkat waktu, marilah kita awali kajian pertama, yaitu akidah Islam yang berkenaan dengan rukun Islam, mengawali pertemuan pada siang hari ini, Senin hari ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tayangan di Word ini mungkin sudah bisa dilihat dalil tentang akidah Islam disampaikan pada program Ramadan di Langit IPPN tahun 1443 Hijriah dengan tema internalisasi dan implementasi nilai-nilai kepesantrenan pada para sotmin. Diharapkan dengan pesantren Ramadan ini kita akan memadatkan atau minimal membayangkan bagaimana sebuah pesantren berkegiatan dimulai sejak bangun tidur sampai berangkat tidur, yang mana untuk para santri-santri remaja, anak-anak remaja belum dibebani sholat tahajud malam. Kelebihan pesantren untuk pola pendidikan adalah bahwa mereka itu hidup dalam satu atap, dalam satu lingkungan kompleks, yang mana mereka dengan mudah bisa bertemu dengan para sumber ilmu pengetahuan, baik dari kiai maupun para asatidah atau sumber ilmu yang lain. Kemudian mereka juga bisa praktek berbahasa asing, baik Inggris maupun Arab, dengan teman sejawat secara intensif. Biasanya dimulai sejak ba'da subuh, setelah mereka menunaikan sholat jamaah subuh. Mereka diantaranya sambil olahraga pagi di depan asrama masing-masing, mereka diberi tambahan kosakata baru atau mufradat oleh pendamping mereka masing-masing. Kemudian mereka menirukan setiap kata atau kalimat yang diberikan oleh pendamping tersebut. Kemudian biasanya mereka juga ada program sholat jamaah di asrama masing-masing pada sholat isya, pada isya. Kemudian mereka diberikan tambahan kosakata baru dan kalimat baru bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Biasanya sekitar 3 buah kata baru yang digunakan sehari-hari. Dan pada hari tertentu dalam seminggu itu mereka ada 1 hari yang diwajibkan untuk menggunakan bahasa asing di dalam kamar. Mereka akan dihukum jika melanggar. Antar mereka akan saling mengingatkan. Mungkin pada hari Jumat mereka menggunakan bahasa Arab, dan mungkin pada hari Ahad mereka menggunakan bahasa Inggris. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kebetulan pengalaman saya sendiri itu ada di pondok yang kebetulan tidak masak, tapi tinggal iuran, kemudian ada dapur umum.
dan dapur-dapur cabang yang dipersiapkan oleh pengasuh pondok pesantren dalam rangka mengurangi aktivitas yang sifatnya menyita waktu dan mungkin membahayakan jika masing-masing santri itu membawa kompor sendiri-sendiri. Jadi kegiatan yang menjadi kelebihan bagi sekolah di luar adalah 24 jam mereka bisa menambah ilmu pengetahuan sedemikian rupa, terutama ilmu pengetahuan agama, baik dari toharoh, baik dari ilmu fikih, baik dari ilmu akidah, akhlak, tarikh, sejarah, ilmu tajwid, ilmu-ilmu umum, al-handasah, al-jabar, kemudian sosiologi, dan ilmu-ilmu lain yang berkenaan dengan Al-Qur'anul Karim. Oke, itu sekedar gambaran bagaimana sesungguhnya pondok pesantren itu dalam rangka menggulawentah atau membekali para santrinya ketika belajar. Untuk kali ini, saya kebagian judul mengenai akidah. Tujuan daripada penyampaian materi adalah munculnya rasa tentram dan tenang setelah menemukan garis-garis kebenaran dalil Nabi tentang akidah. Untuk mengetahui perluasan dan pembahasan tentang akidah. Memetik makna ruhaniah tentang dasarnya bulan Ramadan, bulan penggemblengan untuk 11 bulan yang akan datang. Ramadan membawa berkah, ziyadatul khair, imtak bertambah secara signifikan. Harapannya imtak akan dapat dikuasai dengan baik. Kemudian muncul rasa senang. Akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikatnya, kepada para rasulnya, iman kepada akan terjadinya hari kiamat, dan iman terhadap qada dan qadar, baik buruknya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman adalah tasdik al-jazm, membenarkan sesuatu yang pasti, yang sesuai dengan kenyataan, serta berdasarkan bukti dan dalil. Apabila pembenaran ini tidak berdasarkan dalil, maka ia tidak dapat disebut sebagai iman. Sebab di dalamnya tidak terdapat unsur kepastian. Begitu pula pembenaran tidak akan mencapai tingkat pasti kecuali jika ia ditetapkan secara dengan dalil naqli yang qat'i atau pasti. Oleh karena itu, dalil-dalil akidah harus bersifat qat'i dan tidak boleh bersifat dhanni, tidak pasti atau berdasarkan dugaan. Akidah merupakan kalimat syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak dianggap syahadat kecuali dilakukan berdasarkan ilmu, keyakinan, dan pembenaran. Tidak berdasarkan dugaan, sebab dugaan tidak menghasilkan ilmu dan keyakinan. Akidah Islam adalah asas bagi Islam. Asas sebagai pandangan hidup asas bagi negara, konstitusi, dan perundang-undangan, serta asas bagi segala sesuatu yang lahir dan dibangun dari
atau di atas akidah, baik itu berupa pemikiran, hukum maupun persepsi Islam. Akidah Islam juga menjadi qiyadah fikriyah, kepemimpinan ideologis, qiyadah fikriyah, landasan pemikiran, kaidah fikriyah, landasan pemikiran sebagai akidah siasah, akidah yang bersifat politis. Sebab ide-ide, hukum-hukum, pendapat-pendapat, dan persepsi-persepsi yang lahir atau tumbuh di atas akidah terkait dengan urusan-urusan dunia dan tata cara pengaturannya. Seperti halnya juga berkait dengan urusan akhirat. Akidah Islam juga menjadi asas yang mengatur seluruh urusan dunia. Di dalamnya terdapat hukum-hukum tentang jual beli, yang menyewa, perwakilan, jaminan atau garansi, pemilikan, pernikahan, syirkah atau koperasi, warisan, dan lain-lain. Di dalamnya juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan dengan penjelasan tata cara pelaksanaan hukum yang mengatur urusan dunia, seperti hukum wajib adanya amir bagi sebuah jamaah, termasuk hukum dan tata cara pengangkatan amir, melakukan koreksi atau kritik, dan taat padanya. Sama halnya dengan hukum-hukum jihad, perdamaian, gencatan senjata, atau seperti hukum tentang hukubat atau sanksi dan lain-lain. Dengan demikian, akidah Islam adalah akidah yang mengatur segala urusan hingga bisa disebut sebagai akidah siasiyah, akidah yang bersifat politik. Karena arti dari politik atau siasah adalah pengaturan dan pemeliharaan seluruh urusan umat. Akidah Islam juga merupakan akidah yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan dan peperangan, baik dalam mengemban dakwahnya, mempertahankannya, maupun dalam menegakkan negara yang berlandaskan pada akidah tersebut, yang akan melindungi akidah dan tetap berdiri di atas akidah Islam, serta berusaha melaksanakan hukum-hukumnya. Juga dalam melakukan koreksi terhadap penguasa apabila mereka mengabaikan pelaksanaan hukum-hukum Islam dan melalaikan penyebarluasan risalah Islam ke seluruh dunia. Akidah Islam menuntut pengesaan hanya terhadap Allah melalui ibadah dan ketundukan serta pengakuan bahwa hanya Allah lah pembuat peraturan atau tasrik, menolak segala bentuk ubudiyah kepada selain Allah dari kalangan makhluk-makhluknya, baik berupa patung, tauhid, atau peraturan dan undang-undang yang tidak berasal dari Allah atau mengikuti hawa nafsu dan syahwat semata. Allah adalah satu-satunya Khalik, pencipta yang berhak diibadahi. Dialah sang penguasa, maha mengatur, pembuat hukum, sang penunjuk, memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, serta maha menolong. Seluruh kekuasaan berada di tangannya. Ia berkuasa atas segala sesuatu, tidak bersekutu dengan siapapun dari ciptaannya. Akidah Islam juga menuntut hanya Rasul Muhammad SAW sebagai satu-satunya panutan di antara semua makhluk yang ada. Tidak boleh mengikuti selain Rasulullah Muhammad
dan tidak terima selain dari beliau. Beliaulah yang telah menyampaikan syariat Robnya. Tidak diperkenankan mengambil syariat selain dari beliau, siapapun orangnya, atau dari agama dan ideologi selain Islam, atau dari para pakar hukum. Seorang Muslim wajib mengikuti dan mengambil hukum hanya dari Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasr, Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Allah juga berfirman, "Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrih." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan hukum, akan ada pilihan hukum lain tentang urusan mereka. Ala rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu Muhammad hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Surah An-Nisa ayat keempat ayat 65. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya Rasul takut akan ditimpa cobaan atas ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur surat ke-24 ayat 3. Akidah Islam juga menuntut kewajiban menerapkan Islam secara sempurna dan totalitas. Diharamkan menjalankan hukum Islam sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya, atau menerapkannya secara bertahap. Kaum muslimin diperintahkan untuk menerapkan semua yang telah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Setelah turun firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini
telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Quran Surat Al-Ma'idah Surat 5 ayat 3. Kita tidak boleh membeda-bedakan hukum yang satu dengan hukum yang lainnya. Seluruh hukum Allah adalah sama dalam hal kewajiban pelaksanaannya. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat telah memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena mereka menolak melaksanakan salah satu hukum, yaitu hukum zakat. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang beda-bedakan antara satu hukum dengan hukum yang lain, atau orang-orang yang beriman terhadap sebagian dari kitabullah dan kufur terhadap sebagian lainnya. Mereka diancam dengan kehinaan di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'um man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yazununa ila asaddil adab." Apakah kamu beriman kepada sebagian dari kitab Allah dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Dia adalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada kiamat mereka dikembalikan pada siksa yang amat berat. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 85. Demikianlah sekitar gambaran mengenai akidah. Selama ini mungkin akidah yang sudah kalian dapatkan yaitu masalah rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir kiamat, dan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengenal lebih lanjut mengenai SMK YPPN.
SMK YPPN berada di bawah naungan Yayasan Pengabdi Pembangunan Nasional Yogyakarta. Visi dan misi. Terwujudnya pemimpin Islam yang berbudaya Indonesia. Misinya menjadikan sumber daya yang tersedia sebagai wahana ungkapan rasa syukur. Tidak ada kata mengeluh. Syukuri apa yang ada untuk digunakan menggapai cita-cita yang lebih. Program kerja bagaimana umumnya pembelajaran berbasis kebutuhan industri keotomotifan sesuai dengan struktur kurikulum terbaru untuk tahun sekarang. Kalau dulu 2021-2022, sekarang mungkin 2022-2023. Program jangka menengah pembelajaran 3 tahunan sebagai satu siklus kehidupan nyata di industri atau teaching factory on workshop. Jangka panjang pembelajaran sebagai makhluk beriman bertakwa, berakhlak mulia, terampil dan berwawasan global selama hidup dalam bingkai kelompok golongan orang-orang terpilih. Organisasi yayasan, komite sekolah, tim pengembangan kurikulum, kepala sekolah, wakil sekolah, kepala lab atau bengkel, termasuk musola, wali kelas, guru, tata usaha, dan peserta didik atau siswa. Untuk menopang aktivitas dari pembelajaran, kita mengacu kepada keputusan Kemdikbud. Bagaimana diketahui, Kemdikbud itu sekarang berkembang atau berubah namanya Kemdikbud Dikti. Disinilah kita melihat bahwa bagaimana Kemdikbud Ristek dan Teknologi memberikan kebijakan umum mengenai siswa, mahasiswa, guru dosen, orang tua, sekolah kampus, budaya berbahasa, pemerintah daerah, masyarakat dan mitra. Sebagai contoh, umpamanya saya ingin membuka budaya dan bahasa. Bahasa kalian dengan kamus besar bahasa Indonesia. Semuanya kita contohkan kata merdeka. Bagaimana menurut HBBI? Merdeka bebas dari penghambaan, penjajahan, dan sebagainya. Diri sendiri. Sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu,
bangsa kita sudah berdiri sendiri. Merdeka bisa berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Merdeka bisa berarti tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa, dan seterusnya. Contoh bahwa kita bisa berselancar dengan satu link dari SMK YPPN, bisa kemana-mana. Kemudian keputusan Dirjen Vokasi, karena sekolah SMK merupakan vokasi, maka kita juga bisa nge-link ke webnya vokasi Kemdikbud. Data program matching fund kembali dibuka. Direktorat Jenderal Vokasi melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Pendidikan Tinggi Vokasi kembali menggelar program Matching Fund. Kita coba melihat profil sejarah tupoksi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, direktorat, logo, dan seterusnya. Inilah seputar kebijakan umum yang bisa di-searching secara detail. Bantuan SMK. Revitalisasi SMK. Ya maaf, halaman itu sedang dalam pengembangan. Struktur kurikulum untuk lebih dekat dan lebih mendalam mengenai apa dan bagaimana prodi teknik kendaraan dengan otomotif. Coba klik saja di sini. Di sini kita akan bisa berselancar bagaimana mengenal kebijakan umum dari Kemdikbud mengenai pendidikan vokasi. Umpamanya mengenai salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 tahun
2022. Juga mengenai uji kompetensi keahlian SMK 2001-2022. Mengenai pusat keunggulan SMK sebagai pusat keunggulan dan seterusnya. Kalian bisa melihat dengan baik, bisa ditelaah dan diikuti, diambil manfaatnya. Termasuk bagaimana kebijakan mengenai sekolah virtual. Coba kita lihat. Ada satu contoh. Link kepada rumah belajar, terutama bagi siswa yang sudah mempunyai link. Bisa login dan berselancar sesuai dengan akun masing-masing. Belajar ID, dan seterusnya. Jadi sekarang yang penting niat. Semua sudah tersedia dengan baik. Slogan SMK fokus, SMK bagus, SMK fokus, SMK maknyus. SMK IPBN juga diproyeksikan memiliki pusat studi otomotif Yogyakarta, PSOY, dengan program diantaranya adalah seminar-seminar, sosialisasi penemuan-penemuan baru, atau mungkin motor atau penemuan mobil yang menggunakan bahan bakar non minyak tapi menggunakan power listrik dan seterusnya. Disinilah peran serta SMK IPBN untuk mengambil bagian dalam rangka merealisasikan visi dari yayasan, yaitu mengabdi pembangunan nasional. Kemudian juga untuk kepentingan para bapak dan ibu guru juga ada instrumen PKB, PKG, bukti fisik, akreditasi, instrumen akreditasi, bukti fisik, PKKS, untuk kepala sekolah, bukti fisik, KBM. Sebagai contoh karena kebetulan saya sendiri mengajar pendidikan agama dan budi pekerti, di sini bisa dilihat repositioning pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi posisi pendidikan agama dan
budi pekerti sebenarnya mempunyai posisi yang sangat penting bagaimana seseorang menggapai cita-cita yang sudah dicanangkan. Di sini ada 3 link yang bisa dilihat, baik untuk link PAI SMK MGMPDIY atau bahkan nasional, kemudian sumber buku, kemudian link internal UPN. Anda bisa membuka modul di sini, umpamanya kelas 1, semester 1. Nah, di sini Anda tinggal pilih bab berapa yang akan Anda pelajari. Tersedia buku paket. Kelas 1, namanya bab 3, Anda buka. Nah, kelas 2, menjadi pemberani karena benar. Itulah kira-kira contoh yang namanya kelas 1 semester 2. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Di antara contoh bahwa sekolah telah memberikan kemudahan bagaimana untuk belajar lebih mendalam, namanya vlog. Belajar dari orang lain, mengenai mengenal praktek perbankan syariah.
Itulah gambaran sekilas bagaimana SMK YPPN mengikuti perkembangan pola pembelajaran daring online yang bisa diakses dimanapun oleh siapapun. Tidak hanya sivitas akademika SMK YPPN, tapi juga masyarakat umum yang memerlukan kemudahan mengakses pembelajaran yang lebih lengkap, komprehensif. Sebagai abdi masyarakat, SMK YPPN memberikan kemudahan tersebut. Pasti di sana-sini banyak kekurangan dan kelemahan, bahkan kesalahan. Oleh karena itu, hanya kepada Allah kita bermohon ampun. Dan kepada semuanya, kita mohon kritik saran. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menyimak informasi ini yang dikemas dalam sebuah acara pesantren Ramadan. Demikian tadi sekilas tentang materi akidah dan kebijakan umum SMK dari Kemdikbud. Insya Allah kalau nanti tidak ada halangan, Pak Rustamaji akan mengisi lebih lanjut mengenai kebijakan umum dari sisi yayasan. Semoga bisa di-link oleh beliau. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.